khawatir adik dibuang orang tua. Welcome to teman jalan. Nemenin kalian di jalan. Punya anak tuh kurang lebih kayak lotre ya. Kamu gak bisa milih punya anak yang modelnya A atau B, anak yang overdevelop atau underdevelop. Dan kalau misalnya kamu udah punya anak yang ternyata jauh di bawah standar yang kamu harapin, terus gimana? Mau dibuang? Adikku baru ngasih tahu aku kalau orang tua kami bilang bahwa mereka nyesel punya dia. Too close to home. Aku cowok 20 tahun, punya adik perempuan umur 6 tahun. Dan dia selalu bareng sama aku setiap kali aku lagi di rumah. Kemarin aku lagi main video games dan dia masuk ke kamarku sambil nangis. Aku nanya ke dia, ada apa? Dia bilang kalau orang tua kami baru aja bilang ke dia kalau mereka nyesel punya dia. Aku nyamperin ortuku karena hal itu dan mereka bilang kalau mereka nganggap adikku tuh sangat ngeselin banget. Dan kalau aja mereka tahu dia bakal kayak gitu, mereka harusnya gugurin aja. Bagian yang paling bikin aku kesel adalah alasan mereka berpikir kalau adikku ngeselin. Yaitu alasannya karena adikku lambat secara mental dan sering gak ngerti hal-hal tertentu. Akhirnya kita bertengkar, dan setelah itu adikku gak mau lagi ninggalin aku. Mereka mau aku keluar dari rumah dalam 2 bulan. Tapi aku gak tahu gimana nanti adikku bakal ngadepin kalau aku gak ada di sekitarnya buat ngibur dia. Aku jadi khawatir banget buat ninggalin dia karena ngelihat cara dia diperlakukan. Apa yang harus aku lakuin? Anjir, serem banget. Kok tiba-tiba diusir gini sih? Ini telat child free. Kayaknya gak diusir. Kan dia umur 20 udah. Adiknya umur 6. Dianya yang umur 20 ini udah waktunya keluar dari rumah kan. Iya. Ya udah. Oh, dia mau keluar dari rumah tapi adiknya bakal ditinggal di situ. Iya, makanya dia bingung gimana, kasihan adiknya. Iya sih, berat banget. Kalau masalah nggak diinginkan gitu, enaknya sih aku dengernya tuh waktu aku umurnya udah 30. Terus aku nanya, terus katanya iya nggak pengen kayak gitu kan. Terus aku ya take it like ya karena aku udah gede, terus aku cuman bisa recall masa-masa kecilku, terus aku ngerasa kayak oh iya benar juga ya, pantesan aku diperlakukan kayak A, pantesan aku diperlakukan kayak B kayak gitu. Jadinya ya ngerasanya kayak twistnya ya kerasa kayak oh wajar, pantesan aku kayak gini kayak gitu. Dan kalau kamu nerimanya waktu umur 6 ya mungkin bakal berat banget sih, gila. Ini umur mereka di total aja baru 20 tambah 6 jadi 26. Tetap nggak lebih, nggak setua kita gitu loh waktu denger tentang hal yang sama. Kasian ya. Tapi ya banyak sih orang tua tuh yang ngerasa bahwa kalau mereka punya anak, itu anaknya bakal dalam tanda kutip normal-normal aja gitu loh. Oh. Maksudnya nggak, katanya kan dia adiknya agak telat kan, secara mental masih kurang berkembang kayak gitu, agak lambat. Jadi orang tuanya itu kayak nggak sabaran gitu dalam menghadapi adiknya. Ini masih mending dia cuma sedikit ya, padahal banyak di luaran sana itu yang justru malah underdeveloped, literally tuh hidup kayak sayur gitu aja. Bahkan bukan kayak melihara kucing rasanya, kayak melihara sayur. Kayak makan tuh harus disuapin, terus harus ke terapis buat ngomong, bahkan komunikasi aja nggak bisa kayak gitu-gitu loh. Dan aku ngerasa sebagian besar orang tua tuh tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kalau mereka dikasih anak yang kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau anaknya udah keluar, udah ngerasain, ya mereka bakal nyesel habis-habisan, terus ngerasa kayak harusnya gak punya anak aja kayak gitu. Padahal kan untuk semua orang yang melahirkan itu ada resiko kayak gitu itu. Hal-hal yang seperti itu. Katanya 1:6 ada bilang kayak gitu kan. Untuk anak apalagi kalau makin banyak kamu ngelakuin berarti makin besar kemungkinannya kejadian. Dan juga kan faktornya tuh banyak kan dari mulai usia ibu, terus nutrisi yang dikandung, atau keturunan, atau ya just pure luck kayak gitu kan, nggak ada yang tahu. Kayak kalian udah nyiapin semua yang terbaik, udah konsumsi semua terbaik, tapi kalau emang dikasih takdirnya kayak gitu ya gimana lagi. Maksudnya kalau misalnya emang kalian itu pengen jadi orang tua, harus udah memikirkan kalau kita punya anak yang kayak gini gimana ya kayak gitu. Dan harus udah kalau emang ketika ngobrol aku nggak mau tapi punya anak kayak gitu, ya udah nggak usah punya anak kayak gitu kan. Karena setiap kali kamu melahirkan itu kan ada resiko, pasti akan ada anak-anak yang kayak gitu. Nih ada yang komen, ada yang salah sih sama orang tuamu karena mereka ngomong kayak gitu karena umur 6 tahun.
kamu punya saudara nggak sih buat diajak ngobrol? Kalau kamu keluar misalnya, bisa nggak kamu tinggalnya itu ya nggak jauh-jauh dari rumah. Jadi ortumu mungkin mau ngebiarin misalnya adikmu sering main ke kamu, atau misalnya weekend di kamu. Anak-anak tuh bisa tumbuh dengan baik walaupun cuma ada satu orang yang peduli dan bikin mereka ngerasa dicintai. Tapi gimana ya kalau pindah di rumahnya deket terus malah dia yang jadi parentingin adiknya. Aku mikirnya kayak gitu kan, gimana rasanya dia tuh kan nggak pengen punya anak. Dia kan masih umur 20 tahun gitu, nggak seharusnya dia bukan dia dibebani. Bukan dia yang memutuskan punya anak itu kan, dan itu yang keputusan punya anak itu. Sebenarnya sih yang perlu ya tetap orang tuanya yang gimana cara diselesaikan gitu loh sama orang tuanya, mungkin diajak konseling atau malah dilaporin ke child service biar mereka ditegur misalnya. Karena punya anak yang dalam tanda kutip secara mentalnya dia nggak advance gitu ya, atau kurang setara sama anak-anak yang seumuran, itu tetap kewajibannya orang tuanya nggak sih buat membiayai ke terapis atau harus diikut-ikutin kelas-kelas tertentu. Tapi kerasa nggak sih zaman sekarang ini setelah era media sosial kayak YouTube itu kan, anak-anak yang usia 6 tahun kayak dia ini itu rata-rata kan ketagihan YouTube kan. Dan gara-gara ketagihan YouTube-nya itu bikin mereka itu underdevelop dalam jadi sosialnya. Lebih banyak mengkonsumsi kan, matanya tuh harus terus-terusan ngelihat sesuatu yang bergerak atau ngedengerin suara terus-terusan. Tapi mereka yang nggak bisa menyampaikan pakai mulutnya mereka buat ngomong kayak gitu. Kalau nonton kita tontonan yang adik-adik kita kayak adikmu, adikku gitu kan seumur kan, mereka nontonnya Dora kan. Dan di Dora itu emang kayak orang nggak jelas sih, nanya di mana, ada di mana kayak gitu. Tapi kan. Ternyata tuh bagus ya, karena jadi, dia minta feedback dari yang nonton. Dua arah. Waktu kecil aja aku marahin kan adikku. Jawab tuh, ditanyain sama Doranya. Di sana. Teletubbies kan juga kayak gitu. Halo, kayak gitu kan nyapa gitu. Tapi kalau sekarang tuh lebih banyak tuh yang konten, yang benar-benar konten. Jadi nonton si anak nih main atau nonton si YouTuber ini jalan-jalan, dan itu nggak ada dua arah. Kalau misalnya ada orang yang kepikiran untuk bikin konten dua arah, yakin banget bakal bisa booming. Kayak bener nanya kabar, kamu lagi ngapain di rumah kayak gitu, ini aku lagi di sini kayak gitu kan misalnya kan. Terus kayak di mana kayak Blues Clues aja juga ngasih metode yang sama kan untuk kayak gitu. Jadi kayak Blues Clues, Dora dan Diego plus Teletubbies itu zaman-zaman itu tuh, walaupun kita tuh konsumsinya cuman TV doang, kayak orang bego kan melekin TV gitu, tapi nggak melekin TV doang, kita sambil ngobrol sama karakter-karakter. Tapi ya kamu nggak bisa membandingkan sesuatu yang dibikin sama korporat sama sesuatu yang dibikin sama individu ya. Individu, orang-orang bijian gitu yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada korporat. Kalau dulu itu cuma beberapa kan, Nickelodeon like literally dia yang menguasai semuanya kan. Cuma satu korporat itu, atau apa sama Disney mungkin atau apa gitu. Ya cuma beberapa aja. Tapi kalau sekarang kamu masa bisa meregulasi seluruh YouTuber di seluruh dunia gitu? Bisa meregulasi, tapi ya bukan meregulasi. Orang tuanya sendiri itu nggak bisa nemuin konten yang kayak gitu loh. Karena nyari-nyari konten yang aktif kayak gitu kan. Kalau bisa di TV. Problemnya kan kalau handphone, masalahnya adalah dia kan portable, bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita dulu paling mentok nonton di TV berapa? 1 jam, 2 jam per hari, selesai. Benar juga ya. Tapi kalau portable, dia itu bisa sampai sehari 5 jam, 6 jam anak tuh nonton. Karena apa? Waktu mereka mau makan misal, ortunya tuh mikir, kalau dia nggak dikasih HP tuh nggak mau makan, atau kalau makannya tuh rewel atau apa. Jadi kalau dikasih HP, mulutnya mau nganga buat makan, jadinya ya harus ditontonin HP terus. Waktu lagi di mall kan kita sering banget kan ngelihat orang tua yang ngasih HP ke anaknya, iPad, biar anaknya ini terus orang tuanya makan kayak gitu. Dan aku juga sering ngelihat kondisi yang sama di rumah gitu. Bayangin anak itu makan sehari berapa lama durasinya. Nah terus selain itu juga durasi ketika nggak makan, misalnya anaknya rewel atau apa, langsung tunjukin HP. Kamu aja ada saudara yang masih kecil itu kan kayak sehari itu sampai anggap dia hidupnya tuh 18 jam per hari. 16 jam dia nonton HP nggak sih? Iya.
Dan kalau misalnya dimatikan itu laptop YouTube-nya itu atau HP-nya ngamuk kan. Dan orang tua tuh benar-benar nggak ada kontrol kan di situ. Maksudnya nggak mau mengontrol kayak gitu loh. Padahal kan usia-usia segitu harusnya lebih banyak hubungannya sama manusia normal gitu kan yang ada di sekitarnya dia, bukan konten bergerak. Sampai matanya aja kayak juling terus nggak bisa ngelihat fokus gitu kan. Dan developmentnya juga kurang. Ya negatifnya dari anak-anak yang nonton layar terus-terusan tuh karena mereka distimulus terus kan. Jadi ngelihat dunia nyata tuh ngelihat boring. Iya, boring banget kan ngelihat ada kasur diem doang kasurnya, meja diem doang, lemari diem doang. Sedangkan konten yang kalau dia ngelihat HP kan gerak terus. Tap. Iya, terus-terusan bahkan nggak ada istirahatnya sama sekali gitu. Jadi matanya tuh terus-terusan nyari stimulus gitu. Dan juga suara nih. Aku tahu beberapa orang sih yang bahkan ke kamar mandi pun tuh nggak bisa ke kamar mandi karena terlalu sepi. Jadi harus nyalain video, nyalain musik, nyalain apa kayak gitu. Dan ngelakuin apapun, semua yang lain juga harus selalu nyalain terus. Karena ada perasaan kalau ketika dimatikan kayak kesepian kayak gitu rasanya. Aku juga tahu ada orang yang kalau mau tidur pun harus nyetel TV. Iya. Karena sepi. Harus dinyalain terus. Padahal enakan sepi kan kalau mau tidur. Padahal kan ya kalau ada gak suara gangguan kayak gitu nggak bisa deep sleep nanti. Nah, ini ada komen lagi nih. Aku ada di situasi yang sama nih. Aku juga orang yang kayak gini buat saudaraku. Umurku 20 tahun, tapi udah ngelakuin hal ini selama bertahun-tahun dan benar-benar gak ada yang lebih melelahkan dan menyedihkan sih. Belum lagi hal itu benar-benar bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan kehidupan pacaranmu. Itu bikin kamu jadi lebih tua, padahal kamu benar-benar masih muda. Ya, jadi lebih tua dari seharusnya kan, karena harus mikirin soal keberlangsungan hidupnya adiknya kan. Padahal harusnya yang paling mikirin orang tuanya. Tapi nggak bisa untuk nutup hati. Untuk nggak peduli gitu kan. Karena itu kan di adikmu sendiri kan. Kamu tahu dia anak yang lovely dan kamu pengennya dia bahagia gitu kan. Nih, dia bilang, aku umur 30 tahun dan sejujurnya aku belum benar-benar pulih dari hal itu. Kedengarannya lebay ya, tapi sampai sekarang tuh aku masih harus terapi. Dan juga aku ngerasa disability-ku juga masih belum selesai. Ya aku masih berusaha. Kayaknya dia ini yang dari posisi adiknya ya. Anak-anak yang terlahir tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Ini justru jauh lebih sulit loh daripada anak-anak yang tidak bisa memenuhi ekspektasi. Kayak misal gak bisa ranking 1 atau gak bisa jadi dokter kayak gitu. Karena apa? Ranking 1 dan dokter tuh paling enggak sebenarnya kan masih bisa dikejar kayak gitu kan. Iya. Tapi kalau terlahir dengan keterbatasan mental kayak gini kan kayak dia gak bisa milih gitu loh. Tapi kenapa orang tuanya tidak mencintai dia apa adanya kayak gitu. Untuk itu tuh aku kenapa mikirnya kayak harusnya unconditional kan, cintanya orang tua ke anak harusnya unconditional. Kayak anaknya tuh ngapain, apa, gimana, orang tuanya tuh harus mencintai ya. Bukan berarti kayak ngebelain juga kalau salah aja, cuman menuntut untuk mencintai aja kayak gitu. Tapi ternyata enggak, tetap bisa kesel terus bilang nggak pengen punya anaknya, kayak sadis banget gitu loh ngerasanya. Tapi aneh sih kalau udah punya anak umur 20 tahun terus kamu punya anak umur 6 tahun lagi. Kayak yang tadinya kamu sudah terbiasa banget sama well developed human being, adult human being, terus balik lagi harus ngerawat bocil dari yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti kan waktu anak ini umur 14 kan. Iya. Kemungkinan emang kangen ngerawat lagi, kayaknya kayak gitu. 14 kan udah hampir autopilot nggak sih? Iya, tapi kan jadinya dia nggak terbiasa lagi gitu loh untuk ngerawat dari nol. Padahal yang gede kan udah mandiri. Iya, udah mandiri. Jadinya bisa jadi dia tuh apa ya, kayak auto ya tuh ngerasa anak kecil ini mestinya juga mandiri juga kayak gitu bisa loh. Bisa jadi. Jadi kayak nggak sabaran, nggak mau bener-bener ngajarin. Kayak aku biasa ngobrol sama kamu gitu kan. Iya, kayak terus gini. Tiba-tiba
ada anak kecil, aku anggapnya kayak anak kecil ini harusnya bisa sepinter kamu kayak gitu, padahal kan mustahil kayak gitu kan. Sebenarnya ya bukan anak kecil juga sih. Kalau anak kecil tuh justru lucu kan. Kita bayangin aja ngomong sama anak yang umurnya sama kita, tapi perjalanan hidupnya beda banget sama kita. Jadi kita ekspektasinya dia ngerti apa yang kita omongin. Ternyata Padahal enggak. waktu kita ngobrol nggak nyambung sama sekali. Jadi ke ekspektasi, lebih ke ekspektasi. Jadi bukan masalah kayak apa dari luarnya kayak gimana gitu ya, kayak ini anak umurnya masih kecil atau apa, tapi dari dalam diri sendirinya ini ngeluarin ekspektasi. Iya, kalau aku punya anak ya harusnya dia udah bisa ini sendiri, udah bisa itu sendiri, udah nggak ngerepotin. Iya, gitu. kali ya baru lahir tiba-tiba udah bisa pakai popok sendiri kayak gitu-gitu Iya kan. bisa jadi waktu anaknya masih balita ya masih lucu ya, kayak oke lah. Tapi udah masuk umur 6 tahun kan udah otonomi diri sendiri kan. Jadinya ya itu usia-usia agak sulit sih, karena dia udah kelihatan gede nih. Tapi ternyata dia masih butuh dituntun kayak gitu loh. Wajar kan, masih butuh dituntun itu. Iya, wajar ini bukan banget. anak umur 20, 25, 30. Cuman kan udah nggak gitu. lucu lagi gitu loh, bagi orang tuanya tuh udah nggak lucu, udah nggak imut. Ya harusnya udah autopilot juga kayak gitu. Padahal Anjir, ternyata enggak. benar. Okay, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye bye.